warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Ziarah Malam, jumpa lagi dengan saya Mas Mat dan Mas Kim. Sore ini kita kembali lagi. Nah, ini menanggapi dari pertanyaan dan rasa ingin tahu dari pemirsa channel Ziarah Malam. Jadi kita soal lagi ke tempat Bapak Hamdan selaku juru kunci dari makam Mbah Sunan Giri Wasiat. Nah, dari banyak pertanyaan atau komentar di video yang kemarin setelah liputan dari Mbah Sunan Giri Wasiat, dari banyak yang berkomentar ingin mengetahui tinggalan dari sejarah, ada semacam jubah dari Mbah Sunan Giri Wasiat, terus ada gelang, terus satu lagi itu sandal kepyak ya Pak Hamdan ya, kapyak bahasa Jawa kapyak ya, bahasa Jawanya itu sandal kapyak. Lah ini kebetulan sore ini kita diberi kesempatan kesehatan, jadi kita bisa berkunjung lagi soal di tempat dari juru kunci makam Mbah Sunan Giri Wasiat, yaitu Bapak Hamdan. Nah ini nun sewu Pak Hamdan, ini dari menanggapi pertanyaan atau komentar dari para pemirsa channel Ziarah Malam. Ini pemirsa ingin mengetahui itu tinggalan dari Mbah Sunan Giri Wasiat itu apa saja. Nah ini ya semoga saja nanti bisa diperlihatkan, untuk karena itu kan kemarin kita mendengar itu bahwasannya tinggalannya kelihatan ya, bukan istilahnya yang gaib gitu ya. Kelihatan. Ya, terima kasih kepada para pemirsa dan para pesiarah-pesiarah yang antusias ingin mengetahui peninggalan Eyang Sunan Giri Wasiat yang berada di Dusun Dagan ini, Desa Penolarjo. Semula dari awal waktu sebelum pemugaran masjid itu, dulunya peninggalan Eyang berupa jubah dan sandal kapyak serta gelang dari kayu, itu dulunya diletakkan di atas mustaka masjid. Ya, dulu sebelum ada pemugaran masjid. Setelah adanya pemugaran masjid, jubah tersebut diletakkan di rumah setiap juru kunci. Nah, jadi juru kunci yang pertama juga ya, Pak Muhsinin itu dulunya pertama Pak Muhsinin ya. Oh, iya. Nah, kalau dulu waktu juru kunci yang dulu itu masih di atas masjid, mustaka masjid. Nah, kebetulan pas pemugaran itu masih juru kuncinya Pak Muhsinin itu diletakkan di rumahnya Pak Muhsinin. Setelah adanya pergantian dari Pak Muhsin kepada saya Pak Hamdan sekitar tahun 2020, nanti insya Allah akan diberi waktu sekitar sampai 2030. Nah, nanti ada pergantian lagi. Dan karena pemirsa ingin mengetahui secara langsung atau melihat secara langsung peninggalan dari Eyang Sunan Giri Wasiat yang sudah berusia ratusan tahun lah ibaratnya. Karena kita mengetahui bersama bahwa ketika Eyang Sunan Giri Wasiat itu diperintahkan untuk menyebarkan agama khususnya di daerah Banjarnegara itu sekitar tahun 1506, kurang lebihnya semacam itu yang saya ketahui. Kalau ada kesalahan ya saya minta maaf, karena kita mengetahui bersama karena saya itu adalah orang-orang zaman sekarang. Jadi apabila kurang tepat ya saya minta maaf. Dan apabila dari pemirsa ingin mengetahui secara langsung ataupun melihat secara langsung, karena itu adalah tidak, ibaratnya tidak barang gaib, jadi bisa dilihat. Tapi memang sebelumnya itu saya setidaknya itu ya sudah mohon izin, karena setidaknya walaupun itu peninggalan yang berupa sejarah, tapi setidaknya saya sudah izin untuk caranya meminjam untuk diperlihatkan. Nah, kenapa? Setiap
kita berusaha untuk melihat ataupun kita bersiarah itu harus memiliki adab dan etika, itu semacam itu. Jadi tadi alhamdulillah sebisa saya sudah mohon izin, mudah-mudahan tidak ada gangguan dan tidak ada hambatan apapun. Amin, amin. Jadi para pemirsa nanti sebentar lagi bisa melihat secara langsung peninggalan Eyang Sunan Giriwasiat yang berada ataupun yang sumare wonten ing Dusun Dagan, Desa Bondoharjo, Kecamatan Bulan. Jadi pada para pemirsa yang kebetulan belum bersiarah secara langsung kepada makam Eyang Sunan Giriwasiat dipersilahkan, karena waktunya itu dibuka lebar-lebar kepada para pemirsa yang ingin bersiarah. Jadi nanti sebentar lagi insya Allah kita akan melihat secara langsung peninggalan dari Eyang Sunan Giriwasiat. Nah itu tadi pemirsa, karena ini informasinya yang kemarin kita ketahui bahwasanya untuk tinggalan dari Mbah Sunan Giriwasiat itu posisinya berada di atas. Jadi ini Pak Hamdan Nuwun Sewunya akan naik dulu ke atap ya, ke atap rumah ya. Jadi ditunggu sebentar lagi pemirsa, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, karena sebentar lagi para pemirsa akan melihat dari nilai sejarah atau tinggalan dari Mbah Sunan Giriwasiat. Terima kasih kepada para pemirsa yang ingin melihat secara langsung peninggalan dari Eyang Sunan Giriwasiat yang sudah berusia ratusan tahun. Jadi apabila nanti terlihat agak kusam ataupun agak rusak, pemirsa harap maklum. Usianya saat ini usianya sudah ratusan tahun. Jadi memang ini sengaja ditempatkan tidak sebaik mungkin ataupun ditempatkan di dalam sebuah tong. Ini tidak, kami harap maklum. Jadi yang penting kita berusaha untuk memelihara dari peninggalan tersebut. Jadi kepada para pemirsa dipersilahkan untuk memperhatikan apa yang berada di dalam peninggalan Eyang Sunan Giriwasiat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah pemirsa peninggalan dari Eyang Sunan Giriwasiat yang sudah berusia ratusan tahun. Nah ini adalah satu pasang gamparan. Gamparan yang dulu itu dipakai Eyang Sunan Giriwasiat yang sudah berusia ratusan tahun sampai saat ini masih tersimpan dan masih membentuk suatu istilahnya sandal, istilahnya sandal tapi yang dari kayu ya, kapyak kayu. Nah entah itu kayunya dari kayu apa jenisnya itu saya kurang tahu, tapi yang jelas masih terlihat bagus, rapi. Nah, mudah-mudahan dengan izin beliau, saya itu tidak akan mengalami suatu gangguan apapun. Ini adalah satu peninggalannya ya. Seterusnya itu adalah berbentuk kayu bulat. Ini seperti ya donat, istilahnya zaman sekarang itu donat. Ini menurut konon ceritanya dulu ini adalah dipakaikan untuk bulan. Jadi
menurut ceritanya dulu dibelang. Nah, kan aneh, lubangnya kecil, Kecil ya. tapi Masuk ya. ini adalah untuk, dulu ceritanya adalah untuk gelang ya. Nah, ini mustahil. Nah, ini kayunya mungkin satu dengan ini, mungkin menyatu dengan kayu ini. Jadi bahannya mungkin sama, mungkin ya, karena kita nggak tahu. Nah, ini peninggalan yang kedua ini adalah berbentuknya seperti donat kayu. Ya, mudah-mudahan bagi pemirsa yang mengetahui ataupun yang bisa melihat, ini adalah mungkin yang mempunyai spiritual yang tinggi, ini adalah bukan kayu sembarang kayu. Ya, mungkin penglihatannya itu ada lain, tapi kami sendiri pun selaku juru kunci itu ini hanya memandang sebuah kayu biasa. Mudah-mudahan dari pemirsa itu ya bisa melihat secara langsung. Nah, ini mungkin ada sesuatu apa saya kurang tahu, tapi adalah peninggalan yang kedua dari Eyang Sunan Giri. Saya paham. Dan untuk gelang tadi itu kan terbilang lubangnya sangat kecil ya, tapi itu katanya kan untuk gelang berarti kan harusnya bisa masuk ya. Apa ini ada kaitannya dengan konon cerita kan dari masyarakat sini, ada yang bercerita di atas ada pohon yang ada lubang, katanya bisa dimasuki, orang besar pun bisa masuk. Apa ada kaitannya dengan ini ya? Oh, saya kalau masalah itu ya mungkin saya kurang tahu persis, Mas. Iya. Karena saya kan orang zaman sekarang, jadi saya pun tidak pernah melihat pohon yang besar itu, apa mungkin pohon yang di belakang jungkup ataupun yang mana itu saya kurang tahu. Apa mungkin pohon yang sekarang sudah ditebang, saya kurang tahu. Iya. Karena yang tinggal sekarang itu kan ya memang ada pohon-pohon besar, tapi yang pohon yang ada lubangnya itu saya lihat sudah tidak ada kayaknya ya, mungkin sudah ketebang zaman dulu. Iya. Waktu akan pemugara atau pembangunan masjid yang sekarang, mungkin itu sudah ditebang. Iya. Nah, jadi untuk jelasnya saya kurang tahu persis, tapi yang jelas ini adalah gelang yang dulunya konon ceritanya itu dipakai Eyang. Ini gelangnya. Dan yang satu lagi ini adalah pemirsa, ini adalah dulunya itu pakaian Eyang Sunan Giri yang berbentuk jubah. Nah, ini mungkin bisa dilihat karena maklum usianya ini sudah ratusan tahun. Jadi kalau misalkan ada kerusakan ataupun ada kekurangan, kami pun saya mohon maaf karena maklum ini usianya sudah ratusan tahun. Bahkan ini pakaian ini dulunya pernah dicuri. Menurut ceritanya ini pakaian ini pernah dicuri orang. Jubahnya atau semuanya? Oh, semuanya. Iya. Tapi alhamdulillah itu dari kelompok sini itu caranya mengejar orang tersebut. Akhirnya dikembalikan. Nah, praktek pencuriannya pun masyarakat sini tidak tahu. Karena apa? Tempat yang dulunya untuk menyimpan tempat ini, peninggalan-peninggalan Eyang ini adalah tempatnya masih utuh, seperti tidak ada yang rusak. Jadi masyarakat sini itu tidak curiga. Iya. Nah, curiga-curiganya itu setelah caranya mungkin apa ya, karena ada petunjuk dari juru kunci apa langsung ke juru kunci itu bahwa pakaian yang di sini ataupun peninggalan Eyang itu ada kehilangan. Jadi ada yang memberitahu kan ya. Jadinya akhirnya masyarakat mulai curiga. Akhirnya caranya bahasa yang ini ditiliki nyata. Dan alhamdulillah setelah dicari-cari sudah diketemukan orangnya. Tapi saya tidak akan memberitahu siapa orangnya karena itu mungkin ya rahasia kita bersamalah untuk menjaga kewibawaan orang yang pernah mengambil. Jadi kami tidak
akan memberitahu. Pasti secara tidak langsung ini kan tadi diberitahukan mungkin kan dari segi gaib ya, Iya, mungkin ya, berarti mungkin secara lewat mimpi ya. bisa, ya akhirnya kan mungkin juru kunci itu curiga. Mimpi itu kan kadang-kadang kalau pemberitahuan tentang hal itu mungkin ya tidak hanya sekali, misalkan kadang-kadang sampai 2 kali atau 3 kali, itu biasanya ya menandakan bahwa itu adalah benar-benar ada sesuatu yang hilang. Kalau mungkin mimpi hanya 1 kali mungkin hanya sebatas mungkin apa bunga tidur apa-apa, tapi kalau sampai 2 kali atau 3 kali itu kadang-kadang mimpi kadang-kadang benar-benar nyata. Tapi secara tidak langsung pemirsa bahwa untuk jubah atau peninggalan ini semuanya secara tidak langsung ini berarti seakan-akan ada makhluk gaib yang menjaga, yang tidak kelihatan. Buktinya tadi saat dicuri dari makhluk tersebut saya kurang paham itu jenisnya apa, itu memberitahukan dari salah satu sesepuh atau juru kunci bahwa peninggalan dari Mbah Sunan Giriwasiat itu telah dicuri. Berarti kan ada sesuatu gaib, makhluk gaib itu yang memberitahukan. Mungkin sampai saat ini pun masih ada ya Pak Hamdan yang menjaga untuk tinggalan dari Mbah Sunan Giriwasiat. Ada ya. Inilah macamnya. Dan mungkin ini di dalamnya itu masih ada baju-baju yang dulu yang lain, tapi karena dia usianya sudah ratusan tahun, jadi dia mungkin agak sedikit rusak. Nah, ini adalah termasuknya peninggalan dari Eyang Sunan Giriwasiat yang tadi saya sudah sampaikan. Ini ada gelangnya, ini ada sandal ataupun gambaran zaman dahulu. Ini persis. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, ini dan satunya lagi adalah jubah ataupun pakaian kebesaran yang pernah dipakai Eyang Sunan Giriwasiat. Mudah-mudahan dari para pemirsa yang sudah mengomen acara ini itu sudah tidak penasaran lagi, dan marilah bagi para komentar-komentar dipersilahkan. Di samping sudah mengetahui peninggalan sejarah, saya mengajak untuk bersiarah mendoakan beliau. Mudah-mudahan dari siarah para pemirsa secara ikhlas mendoakan beliau yang telah memperjuangkan khususnya agama di daerah Banjarnegara yang pertama kali. Makanya dari pemirsa yang belum bersiarah, marilah kita bersiarah untuk mendoakan beliau sebagai bentuk rasa terima kasih kita, karena kita sebagai penerusnya itu sudah diberikan beberapa macam ilmu-ilmu keagamaan, sehingga kita sebagai penerusnya itu untuk merawat, menjaga. Nah, itu yang bisa saya sampaikan sebagai juru kunci untuk tahun ini. Mudah-mudahan dari pemirsa, komentator sudah mencapai sebuah kepuasan ataupun jawaban tersendiri dari rasa penasaran itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan selaku juru kunci untuk tahun 2020 sampai insya Allah nanti sampai 2030. Nah pemirsa, kita coba untuk view lebih dekat lagi. Nanti Pak Hamdan ini ya, Ngasto ya, memegang ya. Kita akan coba view lebih dekat lagi untuk lebih detailnya dari tinggalan Sunan Giriwasiat. Jadi terus channel Ujaya.
Nah itu tadi pemirsa channel Ziarah Malam sudah diperlihatkan oleh Pak Hamdan sebagai juru kunci dari makam Mbah Sunan Giriwasiat. Terima kasih sekali mewakili dari para pemirsa channel Ziarah Malam. Tapi perlu diketahui bahwasanya untuk tinggalan dari Mbah Sunan Giriwasiat itu bukan semacam pusaka atau jimat. Kadang nanti takutnya kita mengartikan lain, bahwasanya ini yang kita hormati, kita hargai adalah nilai sejarah dari Mbah Sunan Giriwasiat itu sendiri. Jadi bagi para pemirsa jangan sampai beranggapan bahwa tinggalan tersebut tidak sampai dipuji-puji, dipuja-puja atau sampai diberi semacam uperan sesajen, itu tidak, karena alhamdulillah berkat dari ajaran syiar agama dari beliau Mbah Sunan Giriwasiat, bahwasanya itu hanya sebatas menghargai, menghormati dari nilai sejarah dari Mbah Sunan Giriwasiat, tidak sampai masuk ada unsur-unsur kategori syirik atau musyrik, insya Allah tidak ada. Begitu ya Pak Hamdan ya. Ya, ini sekali lagi kami dari channel Ziarah Malam, mewakili dari pemirsa dari channel Ziarah Malam, mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada Pak Hamdan karena sudah memperlihatkan tinggalan sejarah dari Mbah Sunan Giriwasiat. Itu saja dari kami Pak Hamdan. Ya. Mungkin ada pesan-pesan terakhir bagi para pemirsa channel Ziarah Malam. Terima kasih kepada para peziarah yang sudah ikut mengomentari atas usaha dari Mas Mat dan Mas ini. Mudah-mudahan dari usaha tersebut dengan izin Allah itu akan memberikan suatu dampak positif kepada mereka-mereka yang belum mau secara langsung berziarah ke makam-makam para waliullah, khususnya yang berada di Desa Dakan adalah Sunan Giriwasiat. Mudah-mudahan bagi pemirsa yang belum berziarah secara langsung melihat, ya kami mempersilahkan selaku juru kunci makam di sini. Tapi setidaknya mudah-mudahan dengan acara tersebut bisa memberikan, menyebarluaskan hal-hal yang positif kepada pemirsa-pemirsa yang lain yang belum punya kesempatan untuk melihat ataupun berziarah secara langsung ke tempat makam para waliullah, khususnya yang berada di Desa Dakan adalah makam Sunan Giriwasiat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa-pemirsa, dan saya mengharapkan dari pemirsa untuk menyebarluaskan acara ini sehingga yang belum pernah sekalipun berusaha untuk mendoakan beliau-beliau para waliullah, mudah-mudahan terbuka hatinya untuk memberikan ataupun mendoakan beliau. Mudah-mudahan dari doa-doa para peziarah, Allah itu akan memberikan barokah pada berziarah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan untuk memberikan penyebarluasan terhadap acara yang disusun oleh Mas Mat. Saya pun terima kasih kepada Mas Mat karena sudah secara langsung itu menginformasikan mungkin yang belum diketahui ataupun yang sejarah-sejarah yang belum nyampe kepada para pemirsa. Saya terima kasih. Mudah-mudahan dari usaha Mas berdua itu pun akan mendapatkan imbalan dari Allah. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah itu semoga untuk sore ini setelah melihat dari tinggalan dari Mbah Sunan Giriwasiat, dari pesan-pesan dari beliau Pak Hamdan selaku juru kunci dari Sunan Giriwasiat, memberikan nilai positif bagi yang melihat sejarah tinggalan dari Mbah Sunan Giriwasiat. Itu saja dari kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Aktifkan notifikasi Anda karena channel Ziarah Malam akan terus menelusuri makam-makam yang bersejarah dan tersembunyi dari bangsa, khususnya di daerah Indonesia. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.